Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sylvia Jolinda Hutajulu, NPM 1911008. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset perencanaan pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013, standar kompetensi terdapat dalam kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing tertentu. Yang ketiga, kompetensi inti sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas: yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Setiap materi kelompok yang tercantum pada kurikulum 2013 untuk semua mata pelajaran kelas 1 ataupun kelas 2 tidak diajarkan langsung, akan tetapi melakukan proses pembelajaran yang bersifat interaktif pada setiap kegiatan pembelajaran. Kompetensi menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan, misalnya pendidikan, karakter, meteorologi, ataupun pembelajaran aktif. Yang kedua, kurikulum 2013 tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Untuk tingkat SD, penerapan sikap masih dalam ruangan lingkungan sekitar maupun di dalam manapun berada. Sedangkan untuk tingkat SMP, menerapkan sikap dituntut untuk diterapkan pada lingkungan pergaulannya. Sedangkan yang terakhir, untuk tingkat SMA ataupun SMK, dituntut memiliki sifat kepribadian yang mencerminkan kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan, ataupun profesional. Sebagai besar guru, janganlah membuat kreatif siswa. Terkadang gurunya pun tidak kreatif. Setiap kompetensi dasar dalam kurikulum ini berdasarkan pada informasi ataupun kejadian. Intinya, guru harus lebih aktif dan mengembangkan dan mengumpulkan informasi. Sementara banyak guru yang masih banyak mengandalkan pengalamannya saat mengajar sesuai dengan KTSP tersebut yang diajarkan. Akan tetapi tercapai oleh seluruh siswa, namun belum tentu kompetensi inti bisa dijelaskan untuk para siswa tersebut. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk paradigma guru sebagai pemberikan materi menjadi 5 guru bermotivasi bagi siswa untuk memperluas kreatif mereka. Kompetensi dasar yang menuntut suatu objek tidak terlaksana karena alat dan bahan yang diperlukan. Maka itu guru hanya sebagai fasilitator. Namun banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini guru tidak dapat menjelaskan materinya dengan bagus kepada muridnya. Padahal kita tahu bahwa belajar perlu menjelaskan materinya. Padahal kita tahu belajar matematika, fisika, kimia, biologi, ataupun mata pelajaran yang lainnya cukup hanya membaca saja. Peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan. Akan tetapi lebih baik bermotivasi bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rekayasa ide perencanaan pembelajaran. Pengertian model pembelajaran probing computing. Model pembelajaran merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian yang sifatnya menuntut sehingga terjadi proses berpikirnya untuk mengkaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari para siswa.
Prinsip dan aturannya pengetahuan harus pada model pembelajaran ini harus tanya jawab. Dengan menunjukkan siswa secara acak, sehingga siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif pada siswa lainnya. Seperti saat ini yang terlibat pada proses tanya jawab. Adapun langkah-langkah model pembelajarannya, yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya dengan mematerikan gambar, rumus, situasi, keadaan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan pada siswa merumuskan jawab tanya jawab yang dirumuskan secara kecil. Yang ketiga, guru mengajukan persoalan tanya jawab dalam pembelajaran khusus agar siswa berpikir kreatif untuk kedepannya. Yang keempat, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa merumuskan tanya jawab ataupun bisa dibilang diskusi kecil. Yang kelima, menunjukkan salah satu siswa untuk menanyakan ataupun siswa yang ingin bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Yang keenam, jika menjawab tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain untuk apakah alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut. Yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh siswa. Kemudian, model pembelajaran dan multimedia. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru kepada murid tersebut. Pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan ataupun pendekatan metodologi, strategi, atau metode tersebut. Model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran secara rumit. Adapun unsur-unsur program multimedia, unsur teks, unsur audio, unsur gambar, unsur video, dan banyak-banyak yang lainnya. Oke, baik. Kesimpulan dari rekayasa ide perencanaan pembelajaran, model pembelajaran probing-probing berbasis multimedia dalam belajar IPS dalam kurikulum 2013, pendidikan dalam proses pembelajaran dengan mudah dapat membelajar sumber belajar dan mendidik supaya menjanjikan belajar macam sebagai teks, gambar, video, ataupun animasi yang lainnya. Demikian peserta didik akan lebih menarik dalam proses pembelajaran tersebut. Terima kasih.